Bab 2413 Muda dan tidak menyadari kebaikan seorang pria yang lebih tua. Kenapa kamu begitu tidak sopan? Mengapa kamu menguping pembicaraan kami? Pada saat itu, Wang Sui mengerutkan kening dan menatap pria itu, lalu berbicara. Heh, kau sudah mengatakan semuanya. Apa kau takut didengar orang lain? Kalau takut didengar orang lain, sebaiknya kau lebih berhati-hati daripada mengucapkan omong kosong. Setelah mendengar pertanyaan Wang Sui, pria itu langsung menepisnya dan sama sekali tidak mempedulikan kata-katanya. Siapa bilang aku bicara omong kosong? Tanya Chu Chen dingin, sambil menatap pria itu. Dia benar-benar bingung. Dia hanya berbicara dengan Wang Sui. Jadi mengapa pria ini bisa keluar dan mulai menyalahkannya? Chu Chen sangat kesal. Jika tidak banyak orang di sini, dia pasti sudah menamparkan wajah pria itu sejak lama. Nak, aku tahu kalian anak muda suka menyombongkan diri di depan perempuan, tapi lihatlah kita di sini. Kita semua di sini mencoba menaklukkan menara uji coba. Sejauh ini, ratusan orang telah masuk tetapi hanya satu orang yang berhasil melewati lantai 6. Tapi kau memang aneh. Nak, kau baru saja mengatakan bahwa kau pasti akan melewati level 6. Tidakkah menurutmu itu agak konyol? Hahaha, aku masih merasa itu lucu setiap kali mengingatnya. Itu benar-benar menggelikan. Setelah mengatakan itu, pria tersebut tertawa terbahak-bahak, dan tawanya tak kunjung reda, segera menarik perhatian orang lain. Orang-orang yang mengantre di sini sudah agak bosan, tetapi ketika mereka menemukan ada sesuatu yang menarik untuk dilihat, mereka semua berkumpul untuk menonton. Apa yang terjadi? Saat itulah beberapa orang yang tidak tahu apa-apa mengajukan pertanyaan penting tersebut. Begini ceritanya. Anak itu mencoba pamer di depan gadis itu dengan mengatakan dia pasti lulus tingkat 6, yang membuat orang-orang di sekitarnya marah, dan mereka mulai mengomelinya. Seorang saksi mata lainnya memberikan penjelasan. Ia telah mengikuti kejadian tersebut sejak awal dan mengetahui sebab dan akibat dari apa yang terjadi. Setelah mendengar kata-kata Chu Chen, ia tak kuasa menahan tawa. Lagi pula, ratusan orang masuk, tetapi hanya satu orang yang berhasil melewati level ke-6, yang menunjukkan betapa sulitnya level ke-6 tersebut. Namun, dia bukanlah tipe orang yang suka membuat masalah, jadi dia tidak terang-terangan mengejek Chu Chen. Tetapi tanpa diduga, orang lain melakukannya, dan dia langsung mulai menyaksikan drama itu berlangsung. Hei, apa kau bercanda? Kurasa sudah cukup bagus aku bisa melewati 3 level pertama. Bagaimana bisa seseorang begitu sombong sampai mengatakan bahwa melewati level ke-6 itu sulit? Pantas saja itu menggelikan. Setelah mendengar orang lain menjawab pertanyaannya, orang yang tidak tahu apa-apa itu langsung angkat bicara lagi. Siapa bilang sebaliknya? Tapi itu bukan urusan kita. Kita akan tetap di sini dan menonton pertunjukan. Percakapan yang sama terjadi di setiap sudut, dan tanpa terkecuali, Chu Chen dan Wang Sui langsung menjadi pusat perhatian, menarik perhatian semua orang. Lagi pula, menemukan kesenangan di saat-saat membosankan bisa jadi cukup menarik. Dasar bajingan, wajah Chu Chen langsung berubah muram. Lagi pula, siapapun akan merasa tidak senang jika diperlakukan seperti monyet. Pelaku di balik semua ini adalah pria berwajah garang yang ada tepat di depanmu. Nak, bukankah kamu ingin mencoba level 6? Sekarang semua orang sudah tahu. Mari kita lihat apakah kamu masih berani mencoba. Pada saat itu, pria itu memandang Chu Chen dengan jijik lalu bertanya. Kenapa aku tidak berani? Chu Chen mencibir lalu berbicara.
Sekarang setelah masalah ini menjadi pengetahuan umum, Chu Chen tentu ingin membuktikan dirinya. Meskipun dia tidak ingin terlalu menonjol, dia tidak bisa terlalu mempedulikannya saat ini. Lagi pula, dicemooh saja sudah cukup buruk. Tetapi jika Wang Sui juga dicemooh, maka Chu Chen akan sangat tidak senang. Dia benci ketika urusannya sendiri memengaruhi orang lain. HMPH, kau berani sekali, Nak, bahkan tak berpikir untuk melarikan diri. Tapi aku, Thunderstorm, ingin melihat apakah kau benar-benar bisa melewati level ke-6. Lei Bao menatap Chu Chen dengan senyum dingin lalu berbicara. Bisa dikatakan kata-katanya menempatkan Chu Chen dalam posisi sulit. Jika Chu Chen tidak mencoba tantangan itu di depan umum, semua orang akan berpikir bahwa Chu Chen hanya membual, sehingga mereka semua akan menertawakan Chu Chen dan Wang Sui. Jika Chu Chen mencoba tantangan tetapi gagal mencapai level ke-6, dia tetap akan dianggap sebagai badut oleh semua orang, seseorang yang datang untuk menghibur mereka. Kau benar-benar keterlaluan, sampai memprovokasi temanku dengan kata-katamu. Wang Sui menatap Lei Bao dengan marah lalu berbicara. Ia masih sangat percaya pada Chu Chen. Lagi pula, ia telah menyaksikan kekuatan sejati Chu Chen. Namun, melihat Lei Bao begitu membuat Chu Chen marah, ia masih agak tidak senang. Lagi pula, tidak seorang pun akan merasa nyaman dalam situasi ini. Hei gadis kecil, ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Kamu seharusnya tidak memilih pria yang pandai bicara seperti itu. Ibu rasa kamu akan lebih baik memilih kakak ibu. Dia mungkin tidak setampan pria tampan itu, tetapi dia memiliki hati yang benar-benar mencintaimu. Saat Lei Bao mengatakan itu, dia bahkan membuat bentuk hati dengan jari-jarinya yang tebal seperti wortel ke arah Wang Sui. Wang Sui hampir muntah saat melihatnya. Pria ini bukan hanya jelek, tetapi juga tidak menyadarinya. Sebaiknya kau tutup mulutmu, atau aku tak akan ragu untuk mencabik-cabiknya. Wang Sui menatap Lei Bao dengan dingin, lalu berbicara. Orang ini benar-benar menjijikkan, berani mengatakan hal-hal seperti itu. Bahkan Wang Sui yang biasanya sabar pun tak tahan lagi dan langsung mengkonfronting Lei Bao. Ya ampun, Nak, kau benar-benar marah. Apakah karena aku memarahi kekasih kecilmu? Kau terlalu muda untuk menghargai pria yang lebih tua. Menganggap pria tampan sebagai harta karun, nanti kau akan mengerti bahwa pria-pria tampan itu tidak berguna. Hanya pria yang lebih tua sepertiku yang bisa memuaskanmu. Setelah mengatakan itu, Lei Bao mengangkat bahu dan menegakkan punggungnya. Melihat tindakan itu, Wang Sui menjadi semakin marah. Tepat ketika dia hendak bergerak, dia tiba-tiba melihat sesosok muncul di depan Lei Bao, dan kemudian Lei Bao terlempar. Orang yang melakukan gerakan itu tak lain adalah Chu Chen. Setelah mendengar kata-katanya, Chu Chen tiba di depan Lei Bao dengan kecepatan kilat dan menamparkan Lei Bao hingga terpental. Bab 2414 Taruhan, Bang. Badan badai yang dahsyat menghantam tanah, menciptakan kawah yang dalam dan seketika mengaduk awan debu. Para penonton terdiam saat melihat pemandangan itu. Mereka tidak menyangka Chu Chen begitu kuat, mampu menepis badai petir dengan mudah. Dasar bajingan bermulut kotor. Chu Chen menatap Lei Bao dengan dingin lalu berbicara. Dia sudah pernah mentolerir orang ini sekali, tetapi dia tidak menyangka dia akan terus mengomel tanpa henti. Bagaimana dia bisa tahan? Anda, meskipun Lei Bao terlempar akibat tamparan Chu Chen, dia tidak terluka. Lagi pula, dia cukup gemuk, jadi pertahanannya masih sangat kuat. Selain itu, Chu Chen hanya menamparnya sekali dan tidak benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya.
Maka pada saat itu, Lei Bao berdiri dari tanah menatap Chu Chen dengan ekspresi marah. Apa maksudmu kamu? Kamu sama sekali tidak punya sopan santun. Kamu pikir kamu hebat sekali. Kalau begitu, mari kita adakan kompetisi dan lihat siapa yang lebih unggul di menara uji coba ini. Chu Chen menatap badai petir dengan dingin, lalu berbicara dengan ekspresi sedingin es. Karena orang ini berpikir dia tidak bisa melewati level ke-6, maka aku benar-benar harus mencobanya. Dia memutuskan untuk mengalahkan pria ini di momen paling membanggakannya, dan kemudian mempermalukannya sepenuhnya, sehingga dia bisa melihat bagaimana pria ini akan menertawakan orang lain setelahnya. Karena kau ingin berkelahi, tentu saja aku akan dengan senang hati menurutinya. Apa kau pikir aku takut padamu? Mendengar itu, Lei Bao langsung angkat bicara tanpa ragu. Dia tadi cukup kagum dengan kecepatan Chu Chen, jadi dia tidak berani berbicara sembarangan. Namun, karena Chu Chen telah mengajukan tantangan ini, dia tentu saja menerimanya dengan senang hati, karena dia masih merasa bahwa Chu Chen tidak mungkin bisa melewati level ke-6. Apa yang baru saja ditunjukkan Chu Chen hanyalah bahwa dia cepat tetapi mustahil untuk melewati menara ujian hanya dengan kecepatan saja. Bagus, kamu benar. Chu Chen mengangguk. Karena orang ini setuju, segalanya akan jauh lebih mudah. Tapi kompetisi sederhana seperti ini kurang menarik. Bagaimana kalau kita menambahkan hadiah? Bagaimana menurutmu? Pada saat itu, Lei memperlihatkan wajah tersenyum, lalu menatap Chu Chen dan berbicara. Lalu, katakan padaku hadiah apa yang kau inginkan. Chu Chen langsung berkata saat itu juga, ingin melihat trik apa yang sedang direncanakan orang ini. Sangat sederhana. Jika kamu lulus level 6, aku akan bersujud di hadapanmu di depan semua orang, mengakui kesalahanku, dan memohon maafmu. Tetapi jika kau tidak berhasil melewati level ke-6, maka kau harus bersujud kepadaku dan mengakui kesalahanmu, dan kau juga harus mengatakan bahwa kau tidak akan pernah berani menyombongkan diri lagi. Jadi, apakah kamu berani bertaruh? Lei Bao menatap Chu Chen dengan ekspresi provokatif lalu berkata bahwa taruhan ini sebenarnya sangat menguntungkan baginya. Lagi pula, dia dan Chu Chen tidak bertaruh siapa yang bisa mendaki lebih tinggi, tetapi apakah Chu Chen bisa melewati level ke-6? Patut dicatat bahwa dari ratusan orang, hanya Fermi yang berhasil mencapai level 6, yang menunjukkan bahwa peluang untuk mencapai level 6 sangat rendah. Oleh karena itu, Lei Bao sangat licik dan menggunakan trik dalam hal ini. Chu Chen, orang ini berbohong padamu. Seharusnya dia bertaruh denganmu tentang siapa yang bisa mendaki lebih tinggi. Tapi sekarang dia bertaruh apakah kau bahkan bisa melewati level 6. Dia benar-benar bajingan, kata Wang Sui dengan marah. Meskipun Wang Sui sangat percaya pada Chu Chen, syarat yang dia ajukan sungguh keterlaluan, dan taruhan itu sama sekali tidak adil. Jadi, Wang Sui agak merasa tersinggung saat itu. Nak, bukankah tadi kau membual bahwa kau bisa melewati level 6? Bagaimana kalau kita bertaruh soal itu? Pada saat itu, sebuah cahaya aneh berkelebat di tengah badai petir. Lalu, sambil menatap Chu Chen, cahaya itu melanjutkan bicaranya. Jelas sekali, dia ingin memprovokasi Chu Chen agar menyetujui tuntutannya. HMPH, karena kau ingin berjudi, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Dan ingat ini, kau sendiri yang mengatakan taruhan ini. Jika kau tidak menepati janji, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Pada saat itu, Chu Chen mendengus dingin lalu berbicara tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tahu taruhan itu tidak adil, Chu Chen tetap mempertimbangkannya.
Dia cukup percaya diri untuk melewati 6 level pertama, jadi dia yakin akan menang. Ketika Lei Bao melihat Chu Chen telah setuju, senyum sinis muncul di wajahnya. Menurutnya, Chu Chen masih terlalu kurang berpengalaman dan telah terpancing oleh kata-katanya. Dia langsung setuju tanpa mempertimbangkan syarat apapun. Untuk sesaat, dia seolah melihat Chu Chen berlutut di tanah, bersujud dan meminta maaf kepadanya, yang membuatnya sangat gembira. Jangan khawatir, ada ratusan orang di sini yang menyaksikan ini, jadi aku tidak akan berani mengingkari janjiku. Hanya saja jangan mengingkari janjimu nanti, dan gadis kecil di sebelahmu, jangan menangis. Lei Bao tersenyum dan berbicara, merasa yakin akan kemenangan, yang membuat suasana hatinya sangat baik. Kalau begitu, bisakah orang yang berada di depan antrean membantu kami dan mempersilakan dia duluan? Pada saat itu, Lei Bao langsung angkat bicara. Karena tempat itu sudah menarik perhatian semua orang, dia tidak mempedulikan hal lain dan langsung bertanya. Oke. Saat itu juga, sebuah suara langsung setuju, dan orang itu jelas-jelas berada di barisan paling depan. Setelah mengantre begitu lama, dia sebenarnya cukup cemas, tetapi sekarang setelah melihat taruhan yang begitu menarik, dia ingin terus menonton, jadi membiarkan Chu Chen duluan bukanlah masalah besar. Ini hanya memakan waktu satu orang. Belum terlambat untuk masuk setelah menyaksikan keseruannya. Lagi pula masih banyak waktu. Baiklah. Kalau begitu, terima kasih banyak saudaraku. Ketika Lei Bao mendengar bahwa seseorang bersedia mengalah dalam antrean, dia langsung dipenuhi kegembiraan. Kamu dengarkan. Aku sudah menemukan tempat untukmu, kamu bisa pergi sekarang. Pada saat itu, Lei Bao menatap Chu Chen lagi dan berbicara terus terang. Mendengar itu, Chu Chen hanya mengangguk acuh tak acuh, tidak mengambilnya kena hati. Chu Chen, kau harus melakukan yang terbaik. Wang Sui menghampiri Chu Chen dan menyemangatinya. Jangan khawatir, ini hanya menara uji coba kecil. Tetaplah di sini dan awasi semuanya. Chu Chen mengusap kepala Wang Sui lalu berbicara. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju menara ujian. Bersambung.